Selamat pagi teman-teman, hari ini kita kehadiran Uden, seorang pendiri lapak baca Hima Prodi PPSI. Tepuk tangan dulu. Nah, cukup. Jadi pertanyaan saya pertama bukan untuk Uden, tapi untuk teman-teman. Kira-kira teman-teman tahu nggak sama Uden? Jawab. Tidak tahu? Secuil pertanyaan, informasi pun nggak tahu? Oke. Nah, nggak terkenal. Jadi sedikit informasi, Uden itu dengan teman-teman Hima Prodi PPSI telah berhasil menyelenggarakan pertemuan pertama lapak baca 2 minggu yang lalu ya, Den ya. Betul. Nah, dari itu hari ini saya akan mengajak Uden sedikit berbincang tentang informasi suka dan duka, bahkan gimana awalnya bisa mendirikan lapak baca tersebut. Nah, awalnya gimana nih, Den? Oke. Cerita deh. Gini, awal mula adanya lapak baca itu aku terinspirasi oleh lapak baca yang ada di Purbalingga. Aku dulu pernah ngunjungin ke sana dan di sana tuh wah, vibesnya itu kayak apa ya, rame tuh, solid, hangat lah pokoknya, hangat. Terus ya di situ aku baca-baca dapat ilmu juga di sana. Terus ya akhirnya ada keinginan buka lapak baca di Hima Prodi sendiri. Kalau di Purbalingga namanya apa, Den? Itu lapak baca perpustakaan jalanan Purbalingga. Oh, berarti perpustakaan berjalan gitu ya? Ya, betul. Pakai mobil berarti? Enggak, dia ngelapak. Oh, ngelapak sama ngelapak. Sama. Ya. Ngelapak. Tapi kan ini keluarga Hima Prodi PPSI kan? Iya. Nah, terus yang menginisiasi pertama itu kamu apa teman-teman? Yang menginisiasi pertama kali, sebelumnya apa ya, ada kegiatan yang seranah dengan ini. Itu mengenai PPSI berdampak. Oh, itu iya. donasi buku itu ke kayak semisal apa ya, ke sekolahan, MI, MTS Oh gitu. iya, pernah. Tapi kayak nggak apa ya, istilahnya kayak perlu ada pembaruan gitu. Perlu ada pembaruan akhirnya mungkin yang inisiasi pertama ya bisa dibilang aku. Oh iya. Bisa dibilang kamu. ya aku dari itu, karena dari pengalaman sebelumnya lihat perpustakaan jalanan di Purbalingga, akhirnya aku apa istilahnya chapter apa ya, meng-capture idenya tak terapkan di Hima Hima Prodi Prodi. PPSI. Iya. Dan teman-temanmu setuju sama itu? Pertama kali aku bilangnya minta izin ke Mas Zain. Mas Zain itu Kahim sebelumnya angkatan 23. Aku langsung kan harusnya kan ada step-step kan ya, harus ke divisi dulu, ketua divisi, tapi enggak, aku langsung ke pusatnya langsung pusatnya. Mas Zain, aku ngadain lapak buku. Terus ya udah disetujuin sama Mas Zain, terus suruh ngasih list-listan buku. Oh iya. Iya. Sebenarnya adanya lapak buku ini apa ya, karena keinginanku pengen baca buku tapi yang gratis. Oke. Tanpa betul. spend waktu. Kan kalau misal kita di perpustakaan kan ada waktunya tuh. Iya, betul. Seminggu. Jadi maksudku apa itu? Oke. Itu alhamdulillah itu ada dana tambahan mungkin ya, dari sebelumnya dana baku tambahan itu, akhirnya itu dapat buku 80 buku. 80 buku. Iya. Terus proses membeli bukunya itu gimana? Di toko buku kah? Di pasar loak kah? Betul. Kebetulan aku nggak ikut ya. Yang ikut itu Mas Zain sama ini Ipo, terus Kahimnya si siapa? Si Iva. Nah, itu sama Mbak Rara tuh Kastra. Tuh dia kapan ya, minggu pagi-pagi tuh berangkat ke Jogja. Jogja. Ya di sana pun nggak toko, tapi kayak lapak juga di sana. Berarti Loakan lah, buku loakan. Berarti buka toko gitu, cuma toko kecil gitu kan? Kecil gitu. Tapi aku penasarannya, kan idealismemu itu berangkat dari buku berjalan di Purbalingga. Betul.
Tapi kenapa di Magelang yang notabene orang-orangnya emang nggak suka baca, tapi kamu punya ambisi besar buat bikin lapak baca tersebut? Betul. Ya, aku dulu juga pernah ikut seminar yang ada di Ruka itu mengenai mengenai buku-buku. Terus aku ngunjungin ke sana. Terus aku juga bincang-bincang sama yang foundernya di Ruka. Ya, ada kalimat yang ya kayak perkataan sing menambah. Kowe bilangnya gini, kowe ngopo le ngelapak nang ya kasaran ngelapak di Magelang. Toh peminatnya Siti. Aduh. Tantangan besar. Ya dengan cara bagaimana lapak baca ini akhirnya enggak sepi peminat, ya dengan cara kita merangkul anak muda. Dengan cara apa? Dengan cara kita nongkrong lah. Ya, betul. Nongkrong atau mungkin dalam situ mungkin nongkrong sembari baca kan orang para anak muda kan kayak kalau diajar nongkrong kan pada ayo gas tanpa pikir pindo loh, pikir lama-lama itu. Karena ya mungkin dari lapak baca itu terus sembari nongkrong mungkin di situ sharing lah. Sebelumnya juga lapak baca ini nggak hanya melulu tentang baca buku, tapi aku pengen di situ itu kayak mewadahi aspirasi orang-orang mengenai mengenai keresahan orang-orang. Terus di situ pengennya harapanku di situ kita bisa istilahnya bonding atau diskusi lah mengenai mungkin keresahan yang dialami atau mungkin sebagai warga negara Indonesia kan. Boleh. Mungkin bisa didiskusin di situ, bisa dibonding di situ sehingga ada mungkin ada sedikit pencerahan lah. Nggak hanya tentang baca buku tapi di situ ada nilai-nilai nilai komunal lah ya. Iya, betul. Yang penting bisa ngobrol gitu kan. Bisa ngobrol yang dari obrolan itu. Tapi lebih baik kalau kita tuh bikin komunitasnya, kalau kan ini kan sastra kan berarti banyak buku kan. Itu mesti perbincangannya soal seni. Ya, seni. Nah, BTW teman-teman, selain Udin itu menjadi seorang founder dari lapak buku Hima Prodi PPSI, beliau juga seorang gitaris handal dari apa, Den? Dari Sosial Isu. Sosial Isu itu Sosial Isu itu band dari, sebetulnya aku diajak sama angkatan 22 PPSI juga. Sebelumnya aku ngehubungin itu Mikat Hima Prodi. Mbak Umi kadifnya itu. Mbak Umi ada enggak ya band PPSI ya. Terus kata Mbak Umi itu ada, tapi katanya dia udah vakum lah. Terus aku ngontek sama Mas Omar itu angkatan 22 PPSI. Aku ngekontak dia, hubungin dia. Terus ya alhamdulillah akhirnya pertemuan pertama itu di sini belakang itu. Oh iya. Rumah Kali itu. Ya, Rumah Kali. Nah, di situ nongkrong, di situ bahas musik. Padahal dari background musik yang berbeda. Aku, Mas Omar, Mas Adin, Mas Vicky itu beda. Terus aku dari indie rock, terus Mas Omar tuh sukanya yang yang hardcore, ya pang-pangan. Terus akhirnya jadiin ketemunya mana? Akhirnya ketemunya di hardcore punk. Di hardcore punk. Tapi sebagai orang yang memang berkecimpung di dunia seni dan lagi buka lapak baca, itu ketemunya di mana? Kan kamu seorang gitaris nih. Seorang gitaris kok tiba-tiba pengen bikin lapak baca tuh, idealisme sebagai anak organisasi kan tadi udah. Tapi cara menghubungkan dari suka musik ke buku itu gimana? Sebelumnya aku juga pernah kayak lihat podcast Ucok Homicide. Terus itu dia musisi
Ya. Ojo Gomise, Dan terus Gomise kan. ya juga Snartoko. Dia musisi tapi berkecimpung tentang tentang buku juga. Ya, tentang keresahan itu kayak Indonesia minim literasi. Itu kan bagian dari keresahan. Pun dalam kayak musisi itu kan apa ya istilahnya kayak meng-highlight keresahan akhirnya dituangkan lah sebagai dalam bentuk lagu gitu. Lagu pun awalnya dari sastra kan ditulis. Ya mungkin aku terinfluence sama itu Ojo Gomise dan Snartoko. Dan sejauh ini yang dilihat kan kemarin aku sempat datang kan di lapak bacanya PBSI, nanti kita tampilkan dokumentasinya. Oke. Nah kira-kira dari pertemuan pertama itu yang perlu dibenahi apa, Den? Yang perlu dibenahi ya itu dari bacaan bukunya. Betul. Karena kan apa ya, kita kan ngelapak itu kan ke ranah umum ya. Iya, umum kan ada yang anak kecil, remaja, dewasa. Nah ternyata buku-buku yang Hima punya itu kebanyakan terkhususkan untuk anak-anak yang mahasiswa yang dewasa lah. Itu mungkin yang perlu dibenahin dari segi itu bacaan buku. Bacaan. Terus nah pas sesi kedua nih kan di situ kan sistemnya kita di situ ngelapak buku, gelar buku, habis itu teman-teman itu suruh baca senyap, baca diam, baca senyap. Terus habis itu ada sesi diskusi mengenai hasil bacaan buku yang sudah dibaca. Ya itu. Nah pas di diskusi itu, di segmen diskusi itu masih nanggung, masih banyak orang-orang yang malu untuk ngomongin bukunya. Iya, ngomongin bukunya. Mungkin itu. Terus juga ya dari Hima juga belum sebanyak itu membaca buku, akhirnya ya masih perlu dibenahin lah di segmen diskusi. Berarti yang disiapin ini bayangan aja ya. Iya. Kan lapak bukunya rencananya mau dibuka 2 minggu sekali. Betul. Kira-kira buat pertemuan besok harus ada peningkatan apa gitu? Peningkatan paling dari tempat ya. Kemarin kan tempatnya kan kurang mendukung di Mantiase kan. Mantiase itu agak masuk lah ke dalam rumah-rumah di kampung. Ya pengen aku ke daerah yang bisa dijangkau orang luas, orang umum. Ya semisal di alun-alun itu mungkin dari tempat mungkin aku akan benahin itu. Terus dari segi bacaan mungkin bacaan itu yang masih dari kami juga masih terbatas. Apalagi dananya itu aduh. Ya mungkin itu bisa jadi opsi teman-teman buat menambah tempat buat bacanya tuh di mana gitu ya. Nah pertanyaan terakhir, Din. Yeah. Kira-kira sebagai orang yang sedang belajar cara punya audiens di komunitas, kira-kira komunitas yang ingin dibangun Uden tuh kayak gimana? Komunitas yang ingin dibangun, kasih nama boleh. Terus nanti tempatnya di mana, bahas apa, silakan. Bentar. Komunitas yang ingin aku bangun ya. Kan ini kan udah masih banyak banget yang harus dibenahi kan. Coba 10 tahun lagi deh Uden melihat komunitasmu sukses tuh kayak gimana gitu. Ya aku pengennya ya dengan adanya komunitas ini diharapkan ya itu terkenal. Oke, terkenal dulu soalnya. Iya. Oke. Mencari nama dulu. Kalau udah punya nama kan gampang dicari kan. Itu. Terus pengen diharapkan dengan terkenal itu diharapkan banyak orang-orang yang ikut membaca buku, akhirnya terinfluence. Itu harapanku ya terkenal, terus akhirnya banyak orang-orang yang gemar membaca. Iya. Terus bisa mengajak banyak orang. Iya. Terus aku juga punya wadah baru lagi selain di Hima. Kan ada itu kan lapak buku. Harapanku ya dengan adanya lapak buku itu sebuah wadah buat
istilahnya aku apa ya untuk mengisi waktu luang lah. luang, iya. Ya intinya itu. Oke. Gitu. Pertanyaan susulan ini nggak Iya. ada konteksnya sama sekali sama podcast hari ini. 3 buku rekomendasi Udin. Aduh. Setuju gak? Setuju. Seorang founder harus kasih rekomendasi buku dong. Ya, satu lah, satu. Oke, satu aja gak apa, wis. Ya, kebetulan kita kan masih mahasiswa aktif. Aku pengen nyaran itu ada Sohoki. Yang kemarin aku baca itu, wah keren tuh. Itu realitas ya kita mahasiswa. Iya. Itu tercerminkan di Sohoki. Catatan orang hilang. Catatan seorang demonstran ya. Betul. Gitu. Kalau rekomendasi musik, Musik. musisi kan ini Udin lebih jago di musik nih. Kasih tahu dong, siapa yang harus didengarkan Siapa buat yang pengen suka baca gitu. Ada tuh namanya apa ya? Senar Togok. Itu di situ Senar Toko. Senar Togok. Itu dari Bandung tuh. Dan dia rapper tapi di dalam kalimat-kalimatnya lirik-lirik itu banyak banget nuangin buku-bukunya orang. Itu dituangin lewat lirik itu. Itu aku banyak belajar dari situ. Atau Iya. Terus ada lagi? ada lagi siapa ya? Kalau yang ERK. oh iya betul RK itu sangat banget apa ya peduli dengan Dan bahkan sosial. ERK kan punya toko buku kan, betul ada rumah buku kan. bukan Itu bukan. apa ya itu ada Itu bukan toko tapi perpustakaan ya. perpustakaan itu di situ itu apa lupa aku terus sering juga itu setiap itu juga apa kayak ngelapakin juga itu ERK. ya di perpustakaan ya membuka orang-orang untuk ke perpustakaan sering itu aktif. Udin punya pertanyaan nggak buat aku? Pertanyaan Ikhwan. Oke, apa? Kan kamu dari tadi udah tak Iya. tanya ini, kayaknya nggak afdal kalau kamu juga nggak tanya ke aku. Gitu. Iya. Iwan, kenapa sih Iwan itu apa suka dengan buku? Kenapa suka Iya. dengan buku? Nanti backgroundmu kan aku lihat ya Iwan itu suka membaca buku, gemar membaca buku. Apa yang membuat Iwan itu suka membaca buku? Jadi gini, sebetulnya ejawanta pertama itu bukan buku tapi film. Oke. Aku hidup di keluarga yang memang nggak selalu menampilkan sisi cintanya gitu. Misal bukan berarti nggak penuh kasih sayang, tapi Iya. kalau cinta tuh nggak aku cinta padamu gitu nggak. Ya. Nah, dengan kamu membaca dan menonton film, itu pasti replika kamu bilang aku mencintaimu ke orang tua itu lebih tertuang dengan jelas dan bukan aku yang melakukan. Nah, kan bilang cinta itu kan gampang kan? Gampang. Tapi cara orang memproses cinta itu bagaimana itu beragam. Oke. Nah, buku dan film itu menyediakan itu semua. Mau versi kamu mencintaimu tapi dengan versi jahat ada. Nah. Terus cinta dengan versi baik pun ada. Misal, jangan film atau buku deh, anime. Iya, anime. Obito bilang aku mencintaimu, tapi dia mengorbankan seluruh dunia demi cintanya. Tapi Iya. seorang Hairil Anwar, Oke. orang yang sering menyewa pelacur dan mencuri buku, bilang mencintaimu dan semua orang suka sama karya dia. Menarik gak? Nah, jujur. Dari itu buku dan film menjadi daya tangkapku sehari-hari untuk mempelajari dunia ini. Misalnya kalau kita membaca buku-buku novel, Iya. misal kamu hidup di era kerajaan, kamu ingin merasakan bagaimana dititah raja, bahkan kamu merasakan cara jadi raja, kan nggak bisa sekarang. Iya. Dengan buku kamu bisa. Begitu. Gitu Den. Iya. Tuh. Ada lagi? Dah. Sudah ya? Dah. Oke, teman-teman mungkin juga sudah paham dengan isi podcast hari ini. Intinya, Udin ini adalah orang yang menjadi praktisi sebuah
komunitas baca. Jadi Min. jadi setelah UTS mungkin ada kabar lagi kalau Iya. kalau lapak bacanya itu bakal ada gitu. Nah, share projectmu ke depannya mau ada project apa gitu? Project mungkin aku Manggung, manggung nggak? manggung di acara Lik Mendelik. Lik Mendelik. Itu acaranya Bengkel Seni. Itu semoga Bengkel Seni. Ya, semoga aku bisa jadi pesertanya lah. Oke. Terus juga aku sekarang lagi apa ya, sedikit-sedikit nulis ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, pertanyaan-pertanyaan tongkrongan yang dipelihara lah. Kayak ada keresahan apa, terus Iya. didiskusiin, timbullah pertanyaan-pertanyaan. Ya itu, yang dipelihara itu tak ramu, tak tulis. Oke. Semoga bukunya Udin cepat terbit ya teman-teman, Amin. biar kita bisa baca gitu. Ya, Teman-teman ada yang punya pertanyaan nggak buat Udin? ada ya. Nggak ada? Oke, cukup ya. Din, terima kasih Din sudah hadir pada pagi hari ini. Siap. Besok aku mau join komunitasmu lagi lah. Siap. Nanti- Pantengin terus di IG Himapro di PPSI. Nah, Tuh, follow di situ. Himapro di PPSI. Itu aja ya teman-teman semuanya. Selamat tinggal. Ngomong apa gua?